warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak hebat, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami dan menjelaskan hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang kedua adalah memahami dan menjelaskan kedudukan dua garis. Oke, kita mulai dengan yang pertama, hubungan antara titik, garis, dan bidang. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan titik, garis, dan bidang. Titik adalah tanda noktah yang diberi nama dengan huruf kapital. Titik ini tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Jadi hanya titik yang diberi nama dengan huruf kapital. Yang kedua adalah garis. Nah, garis ini adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan dia berdimensi 1. Sedangkan yang ketiga, bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dia berdimensi 2. Contohnya persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan lain sebagainya. Nah, gimana? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke hubungannya. Yang pertama, ada hubungan titik dengan garis. Nah, titik dengan garis ini memiliki dua hubungan. Yang pertama, titik pada garis, dan yang kedua adalah titik di luar garis. Dari namanya saja sudah bisa dipahami ya. Pertama, titik pada garis, artinya titik tersebut terletak pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Sedangkan kalau titik di luar garis adalah titiknya terletak di luar garis atau titiknya bukan bagian dari garis. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke hubungan yang kedua. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara titik dengan bidang. Nah, sama, masih ada dua, yaitu titik pada bidang dan titik di luar bidang. Titik pada bidang adalah titiknya terletak pada bidang atau titiknya merupakan bagian dari bidang. Sedangkan titik di luar bidang, titiknya berada di luar bidang atau titiknya bukan bagian dari bidang. Hubungan yang ketiga adalah hubungan antara titik dengan hubungan antara garis dengan bidang. Yang pertama, hubungannya itu ada garis pada bidang. Kedua, ada garis di luar bidang. Yang ketiga, ada garis menembus bidang. Kita bahas yang pertama, garis pada bidang. Jadi garisnya itu terletak pada bidang atau garisnya menjadi bagian dari bidang tersebut. Yang kedua, garis di luar bidang. Nah, garisnya itu terletak di luar bidang dan garisnya bukan bagian dari bidang. Yang ketiga, garis menembus bidang. Artinya, garis itu menembus bidang tersebut dan memiliki satu titik potong. Misalkan ini bidang, garisnya menembus sampai ke bawah, ada titik potongnya di sini. Itu namanya garis memotong bidang. Oke, itu hubungan-hubungannya. Ada lagi yang keempat, yaitu titik-titik segaris. Nah, titik-titik segaris ini artinya
jika ada dua buah titik yang terletak pada garis yang sama. Misalkan Ibu punya garis L. Nah, di dalam garis L ini ada dua buah titik, misalkan titik A dan titik B. Titik A dan titik B ini dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, kalau misalkan titik A-nya berada pada garis tapi titik B-nya di luar garis, itu bukan titik-titik segaris. Oke, bisa dipahami ya? Yang selanjutnya ada titik-titik sebidang. Nah, kalau titik-titik sebidang adalah dua buah titik atau lebih disebut sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Jadi misalkan Ibu punya bidang alfa, nah, dan titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B dikatakan sebidang jika sama-sama berada pada bidang alfa. Tapi kalau misalkan titik A berada pada bidang alfa, sedangkan titik B berada di luar bidang alfa, itu tidak dikatakan titik-titik sebidang. Oke, hubungan-hubungannya bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ini ada 4. Yang pertama, sejajar. Yang kedua, berimpit. Yang ketiga, ada berpotongan. Dan yang keempat, ada berpotongan tegak lurus. Nah, yang pertama, sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika garis tersebut diperpanjang, tapi mereka tidak saling berpotong. Sepanjang apapun diperpanjang, garisnya tidak akan saling berpotongan, tidak akan bertemu. Itu namanya sejajar. Dan jarak antara garis satu dengan garis yang lain itu selalu sama. Misalkan rel kereta api. Rel kereta api, jarak antara rel yang satu dengan rel yang lain selalu sama dan tidak akan pernah berpotongan. Itu namanya sejajar. Oke, yang kedua, ada berimpit. Dua garis ini dikatakan berimpit jika keduanya terletak pada satu garis lurus. Jadi, bisa terlihatnya hanya satu garis lurus, padahal di situ terdapat dua garis. Jadi garisnya nempel, berimpit. Oke, yang ketiga, ada berpotongan. Dua buah garis ini dikatakan berpotongan jika dua garis tersebut diperpanjang dan mereka bertemu, saling berpotongan, memiliki titik potong atau memiliki satu titik potong. Itu namanya berpotongan. Jadi saling berpotongan. Yang keempat, ada berpotongan tegak lurus. Nah, kalau ini sama dengan yang berpotongan tadi. Dua buah garis ini dikatakan berpotongan tegak lurus jika kedua garis tersebut diperpanjang dan memiliki memiliki satu titik potong. Tapi ada syaratnya, yaitu sudut yang dibentuk dari perpotongan tersebut harus 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Oke, anak-anak hebat, penjelasan Ibu tentang dua tujuan pembelajaran kali ini atau dua materi ini Ibu rasa cukup. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat.